di instrumen ini, kan kalian kemarin bikin ini ya, di halaman 50-an ya, di halaman 50-an ada oji. Nah, ini ya. Nah, oji ya, maksud oji. Nah, teman-teman kita harus tahu dulu kemiringan dan kemiringan permukaan hilirnya. Nah, yang kakak angkatan kalian ini, yang Aulia, dia menggunakan vertikal, K-nya 2, M-nya 1,8. Nah, dari situ. Nah, kalau kalian mau menggunakan yang lain, misalkan 3,1, K-nya sekian, 3:1, maaf. K sama N-nya sekian, 3:2, K sama N-nya sekian, 1:1, K sama N-nya sekian, silahkan mangga. Ya, asumsi kalian sebagai engineer-nya kayak gimana. Nah, gitu ya. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Nah, di sini nih, jadi, tapi ya gitu. Nah, di sini kalau yang vertikal itu adalah yang ini, vertikal. Ya, teman-teman. Nah, 3 banding berapa? 1. Yang ini 3:2, ini yang 1:1. Ya, teman-teman, ini 1:1. Oke, ya itu terserah kalian yang menggunakan itunya ya. Jadi sebagai engineer nanti bikin. Jadi intinya jangan, kan di tugas Aulia kayak gitu ya, Aulia dia kebetulan menggunakan yang itu. Tapi kalau kalian nanti mau menggunakan yang lain boleh gitu. Kan saya itu ngasih master itu kan biar hanya mempermudah ya. Dan di master itu juga belum tentu benar, banyak yang salah juga kan. Ya kalian juga intinya itu memperbaiki kesalahannya Aulia itu kan. Jadi supaya kalian itu nyontek yang ini gitulah tekniknya ya. Nah, ini kan ada di sini ada subu X ya, di sini juga ada subu Y ya. Nah, jadi intinya tergantung konsekuensinya. Nah, R-nya kan ada yang R-nya 0,2 HD sama R-nya 0,5 HD. R1-nya ini yang 0,2 HD, sedangkan R2 0,5 HD yang ini panjangnya nih. Ini R1-nya, ini warna merah. Yang warna merah ini yang 0,2 HD. Ya, teman-teman, ini yang 0,2 HD, sementara yang biru ini 0,5 HD. Itu kurang lebih ya. Ya sama, ini juga berarti R2-nya ada 0,2. Kalau misalkan mau yang 3,1 berarti beda lagi R-nya 0,4 HD yang ini, R 0,22 berarti yang ini. Ya, karena tergantung ininya ya, teman-teman ya, tergantung ininya juga. Tanjakannya juga ini ya. 1,1 R-nya berarti cuma 1 nih R-nya 0,45 HD. Nah, berarti persamaannya juga beda-beda. Nah, makanya kan ada angka X 1,85 sama dengan 2,0 HD 0,85 Y ya. Teman-teman ya, dari sana ya. Nah, kalau ini misalkan kan beda lagi, ininya X-nya sekian. Ininya X-nya sekian juga beda lagi persamaannya. Ini juga beda lagi persamaannya. Buat apa kalian menemukan kalian mengerjakan itu adalah kita kembali lagi ke ini ya, ke Aulia ya, soalnya Aulia teman-teman. Jadi di sini belum ya. Nah, itu ya teman-teman. Jadi nah ini kan X-nya 1,85 sama dengan 2, sekian ya. Nah, jadi kalian dapat Y-nya, dapat dx, dapat Y-nya. Nah, jadi kalian nanti dapat X maksimal dan Y maksimal. Tetap ada X maksimal dan Y maksimal meskipun ini ya. Jadi X maksimal dan Y maksimal itu adalah teman-teman untuk, kan ini nggak mungkin terus terjun ya, terjun terus ke situ kan, nggak mungkin kan. Nggak, pasti ada akhirnya kan. Nah, akhirnya itulah nanti yang akan jadi awal daripada apa. Nah, ini kan ini berapa? 2,1 ya. Kalau ditarik ke sini berarti ini kalau ditarik berarti ini apa? 2,16 sekian. Kalau ini ditarik ke sini 1,10 sekian ya teman-teman ya. Nah, jadi ini tetap
meskipun yang 2 radius ada ininya ya teman-teman. Tapi bentar dulu, tapi gimana ya? Kan kalau ini beda rumus. Tapi sementara di sini nggak ada ini ya, yang di itu nggak ada ininya ya. Ya nanti saya pikirkan untuk yang 2 radius. Apanya? 2 radius ya nanti digambar harus. Iya nggak apa-apa, pakai yang ini aja. Cuman bentar dulu, ini akhirnya di mana ya? Akhir nantilah saya ituin. Ngerti nggak maksud saya? Yang kan tetap ada akhirnya kan, berapa meter, bener nggak? Ya nantilah saya ituin. Di sini nggak dicantumin sih di si bapak. Tapi nggak tahu kalau nanti di tahap 7 ada. Oh nanti mungkin di tahap 7 sih itu. Ya, cuman gitu ya teman-teman ya. Oke kayak gitu. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Jadi kalian kalau misalkan mau barangkali yang mana? Oh iya, kan bentar. Yang bentar. Biar ini aja ini mah, biar ketahuan ininya. Yang ini kan 0,5. Iya kan biar dari ketahuan dari sininya gitu, dari set gitu. Bebas sih, bebas sebenarnya mah gitu. Tapi ya betul bebas sebenarnya. Jadi kayak gitu kurang lebihnya. Cuman kita tahu ya bahwa angka 2 sama 1,85 itu dari mana? Dari tadi ya, persamaan yang tadi. Kita tergantung vertikalnya pilih yang mana. Takutnya nanti Pak ini Pak Dida atau Bu Win misalkan nanti kan ada di musyawarah, oh bikinnya yang bikin mercu tapi 3:1, wah gimana? Kalau nggak dikasih tahu parah kan? Gitu intinya mah. Ya takutnya ini gitu dimodif gitu sama dia tuh soalnya. Kurang lebih gitu ya teman-teman. Oke, nah nanti kita dan dimasuk-masukin ke sini ya persamaannya kurang lebih seperti itu. Pakai Excel kalau misalkan online, pakai Excel ya pasti. Tuh pasti kalau online pasti pakai Excel. Kalau di sini di ruangan nggak pakai Excel, cuman lebih ini ya. Kalau di itu lebih dimodif kan, supaya ini kan, supaya nggak saling tanya jadi sibuk sendiri gitu. Kalau di ITB emang kurang lebih ya, kalau kalian nanti di ITB dapat air S2 misal, kalau kalian ke sana memang tipe UTS UAS-nya di Excel gitu. Dikasih waktu 3 jam atau 4 jam kita teh ini. Kalau dulu offline dulu. Kan zaman saya mah belum ada corona. Zaman dulu mah. Ya jadi 3 jam gitu. Jadi ini apa misalkan irigasi atau apa ya gitu intinya mah di Excel kayak gitu ya teman-teman. Terutama ini bukan irigasi sih, hidrologi kayak gitu. Nah gitu ya teman-teman, jadi kalian harus bisa menyesuaikan kurang lebih seperti itu ya. Jadi kalian tahu ya ini filosofinya itu dapat dari mana gitu. Jadi jangan kita menyamakan bahwa oh ini teh kebetulan dapatnya gini gitu. Oke, kita langsung aja kita masuk ke tahap 7 ya, teman-teman ya. Nah, di sini di tahap 7 ini ada tipe peredam energi atau kolam olah. Jadi kan kalau digambarkan tadi kan ada terjunan ya yang kayak perosotan itu kan. Nah, ini kurang lebih gitu. Ini yang mercu tadi kan kurang lebih. Nah, di sini ada air kan. Kemarin kenapa ada perosotannya teman-teman di sini? Untuk apa? Biar tidak terjadi proses apa? Tidak terjadi proses kavitasi ya.
Ya, kapitasi atau kapitasi itu apa namanya, teman-teman? Kapitasi itu apa, teman-teman? Kapitasi itu artinya ini ya. Jadi intinya tuh kalau misalkan kayak gini ya, berarti kan airnya kayak gini, Pak. Tetap kayak gini kan? Di sini ada apanya nih? Ada udara yang di sini ada udara yang tertekan ya, ada udara yang terperangkap dan tertekan, dan nantinya juga itu akan merusak ya. Makanya si airnya itu diituin ya, di apa, lengkung airnya itu kita ikuti. Makanya ada, kita bikin ini ya, tadi grafik yang tadi ya, kurang lebihnya seperti itu ya teman-teman. Jadi biar ikutin, jadi itu perosotannya. Nah, yang namanya kolam olah itu yang ininya nih teman-teman ya. Nah ini kolam olahnya. Jadi kan ini ada ininya air kan, bener nggak? Nah ini jadi untuk gerusan, menahan daripada gerusan ini. Jadi ini bukan tanah ya. Kenapa? Kenapa ada kolam olah seperti ini? Ada kolam olah atau peredam energi. Pasti ini energinya besar ya, menggerus. Nah jadi ada, kalau di ITB itu ya, kalau di S2 itu ada, kan kalau di S1 kita cuma belajar hidrologi. Hidrologi itu adalah apa, saluran terbuka kan, saluran terbuka. Kita hanya mempelajari saluran terbuka aja kan, kayak flood number yang kayak gitu. Nah kalau di ITB itu dalam satu semester tuh setengah semester hidrolikanya kita belajar lagi hidrolika nih yang kayak dulu S1. Terus setengah semester ada yang namanya angkutan sedimen, mata kuliah angkutan sedimen. Nah, angkutan sedimen itu kalau fruit number lebih dari kurang dari 1 akan terjadi sedimen. Kalau fruit numbernya, kalau salah ya, tolong iniin ya, di atas 1 akan terjadi gerusan. Nah ini akan terjadi gerusan ya. Kalau terus gini terus, ini akan terjadi gerusan. Nah, gerus ke tanah ya. Berarti kalau akan terjadi gerusan, ya akan bahaya. Ada yang namanya local scoring atau ya namanya gerusan. Kalau terus digerus terus, ya otomatis ya bangunan yang Anda rancang ini juga akan pinggir-pinggirnya akan ambles juga, akan rusak juga. Ya teman-teman, makanya kalau misalkan kalian pernah lihat bendung, ada yang bendungnya mungkin rusak, gorowong atau gimana, tahu? Hah? Yang bolong gitulah ya, yang apa, itunya udah rusak gitu, yang temboknya udah rusak kayak gitu. Nah itu karena local scoring itu. Atau local scoring juga bukan hanya di bendung ya, di jembatan juga ya, yang jembatannya misalkan tadinya sih beton tapi lama-lama cuma tinggal besinya doang, ada yang ya, kayak gitu ya. Nah itu juga local scoring ya. Jadi intinya bahaya. Jadi itu karena itu teh angkutan sedimennya kalau nggak salah lebih dari fruit number 1. Kalau lebih dari FR1 kritis atau subkritis, kritis atau apa, superkritis dari 1. Ada yang ingat? Kritis. Kalau di atas 1 subkritis. Kalau di bawah super kritis. Ingat, masih ingat hidrolika? Suka hidrolika? Enggak begitu hidrolika. Ya gitu ya. Ya tetap. Jadi intinya teman-teman, bahwa ingat bahwa saya bukan kenyataan, bukan saya mempromosikan ya, cuman yang paling sedikit sumber daya air, sumber SDM teknik sipil, tapi paling banyak dibutuhkan adalah sumber daya air. Karena sumber daya air itu berhubungan, dan juga sumber daya air itu yang paling banyak berhubungan dengan hajat hidup orang banyak. Ya, kita nyelamatin orang dari banjir, nyelamatin orang dari erosi, ya, air laut, kita nyelamatin orang dari kekurangan air, baku dan sebagainya. Karena kalau misalkan yang namanya air itu yang paling berdampak itu ke orang yang nggak punya, ke orang yang miskin. Beda kalau misalkan kita struktur bangunan gitu, kita nggak bikinin
apartemen buat orang kaya ya, kita bikinin hotel buat orang yang mampu ya. Tapi kalau misalkan air, semua buat semua, bahkan yang paling terdampak tuh orang yang nggak mampu. Dan proyeknya lebih banyak ya untuk sumber daya air. Kayak kemarin ya di ibu kota baru katanya banjir kan, mau dibikin tapi udah banjir lah gitu kan. Nah itu juga kerjaan kita kan intinya. Ya gitu kurang lebihnya teman-teman ya. Jadi itu kenapa harus kita buat yang namanya peredam energi atau kolam olah ya. Peredam energi atau kolam olah itu harus dibuat tuh kurang lebihnya tuh kayak gitu fungsinya. Jadi bukan sekedar ini ya. Nah di sini kita lihat dulu ya teman-teman, saya stop share dulu, kita masuk ke tadi KP 03 ya. Tapi kalau yang terbitan baru itu KP 02, cuman isinya ya sama sih sebenarnya. Yang 2000 berapa 15 gitu. Nah, jadi di halaman 70 ya teman, kan saya juga udah share ya ke teman-teman ya semua. Nah ini kurang lebih tipe peredam energi ya teman-teman. Kelihatan ya? Ya ini ya tipe peredam energi. Nah kalian ingat ya dulu di hidrolika, kalau misalkan kalian praktikum nggak? Pernah praktikum? Hidrolikanya belum. Meklu. Berarti kalian kalau Meklu sempat ini Tea ya? Di itu Tea ya langsung ini masukin di sini gitu ya. Berempat ya satu kelompok. Oh, satu asis bagi dua kan gitu. Ya. Asa berdua bertiga ya saya juga dulu. Yang ngerjain satu yang lain nih Ron. Gitu nggak sih? Udah kalau dulu sama hidrolika juga yang ngerjain satu yang lain nih Ron gitu kan. Yang lainnya ini yang lainnya ngobrol ya gitu kan. Yang satunya yang ngerjain satu, yang lain ngobrol gitu. Ya ngobrol. Enggak gitu. Ya kurang lebihnya gitu ya. Nah gitu. Ya bercanda gitu ya. Jadi intinya kayak gitu ya. Jadi teman-teman kurang lebihnya nanti kan kalau jadi kan ini ada yang namanya apa ya? Ada yang namanya terjunan air dan juga olakan air ya. Di sini kan ada Y1 olakan pas air. Jadi harus praktikum ya. Jadi ada begitu air terjun itu kan ada olakan air ya. Nah sebelum airnya itu normal lagi ke aliran ini pasti gini ada dulu ya satu. Nah nanti airnya nanti normal lagi. Kurang lebih. Oh kalau yang gambar A itu kalau banjirnya bener-bener apa ya? Kalau yang gambar A itu yang banjir yang apa? Emang apa ya? H-nya itu tinggi banget gitu. Jadi terjadinya gini, kalau airnya makin tinggi ya gini, HD-nya kan ini HD kan teman-teman ya, HD-nya tuh wah tinggi banget lah pokoknya, gitu. Ini mah udah gimana ya? Jadi ya kayak gitu. Jadi kalau misalkan ininya banjir bandang lah, bisa disebut gitulah teman-teman ya. Nah kalian harus praktikum yang di bawah itu harusnya. Kalau pantai kan yang itu. Yang ruang sebelah. Kalau yang hidrolika yang itu yang di sana, kalian harus praktikum itu. Jadi kan biar tahu. Nah, bentukannya video ya. Nah, ya kalau menurut saya paling nanti ya disambung. Ya gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau jadi biar tahu ininya. Jadi biar tahu apa? Gerakan airnya, jadi kapan ya itu teh ya fruit number 1, fruit di bawah 1 di atas 1, terus kalau misalkan airnya dibuka semua kan itu air semua kan di sana kalau nah itu jadi harus lewat itu. Nah itulah jadi harusnya ada itu tuh gitu kan. Oke, jadi di sini ada banyak tipe ya. Nah itu ada yang namanya loncatan air di sini ya. Itu loncatan air saya nggak akan membahas itu karena kan sudah dulu irigasi ya, di irigasi di apa hidrolika ya.
Kalau hidrolika itu saluran terbuka, tapi kalau McFlow saluran tertutup, selang. Nah itu McFlow ya, selang. Gitu ya. Nah teman-teman di sini ada beberapa banyak tipe-tipe peredam energi ya, bukan hanya filter. Ya, ada yang namanya apa? MDO, MDS, filter, Scottlitz, ya, RSNIT 04 2002, ya, gitu ya. Jadi itu ya kurang lebihnya ya. Nah ini kan MDS, MDO, saya mah milih aja filter biar gampang. Kalau kalian mau, misalkan Pak, saya mah mau MDO sama MDS aja, sok aja, mau tuker gitu, boleh. Misalkan gitu, jadi supaya mempermudah saya mah. Terus ya, oke. Mana sih tadi halaman 70-an ya. Tipe filter. Nah ini ya, filter ya teman-teman ya. Nah ini ada, nanti kalau kalian nanti buat ya, ini A itu yang mana nih, Z itu yang mana. Nah ini kan ada angka-angkanya nih, Z itu yang ini. Kalau bisa digambar ya, biar enak. Jadi nanti Z-nya berapa meter gitu. A itu yang ini, T itu yang ini, D itu yang ini, R itu radiusnya, HC sama dengan sekian, HC itu. Jadi ya ngerti ya. Ini di halaman berapa ini teh? Di halaman 75. 75 ya. Iya 99 ya, betul. 99 ya. Halaman 99 ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi nanti kalian membuat gambarnya, ya udah membuat gambarnya, nggak usah dibukuin ya, nggak usah di print. Jadi ya itu aja lah. Karena ini ya, cuma jangan bilang kalau saya mah nggak di print kok, nggak dibukuin, gitu. Jangan gitu. Nanti yang lain ya kalau mau dibukuin ya boleh, saya mah nggak terserah gitu ya, itu mah terserah itu. Oke, intinya seperti itu. Jadi ini ada L-nya, L ya teman-teman ya, ada L-nya. Jadi nanti kalian sesuaikan dengan itu. Kembali lagi ke tadi ya teman-teman. Tapi sih kayaknya nggak usah, kalau habis ya udah cuman kita doang ya, nggak ada yang dari luar ya, nggak usah diperpanjang ya. Kalau tinggal dikit mah ya, oke gitu ya teman-teman ya. Apaan lagi nih? Oke ya, jadi stop share, kita kembali lagi ke sana. Apa? Ada asraf yang online. Ada orang lagi sekarang dia online. Oh iya, ya udah berarti. Oh iya, ya udah kita langsung. Ada satu orang berarti ya, ya udah berarti kita harus memfasilitasi ya, jangan. Ya oke teman-teman ya, jadi di sini ada 55 elevasi, 55 elevasi sungai di Udik 55 meter. Ada tinggi pengembangan kalian sudah dapat, ada juga yang namanya 12,17, ada elevasi dasar sungai di hilir, ada juga degradasi HB dan sebagainya. Z ya tadi ya, Z tahu ya dari tadi ya, di gambar tadi ya, dari mana Z per H. Nanti kalian tinggal ini aja, tinggal ini kan ya, jumlah gampang ya, tinggal kali bagi tambah kurang ya, ini dapat. Nah tapi tentu saja ada syarat yang memang harus ini ya, harus dilaksanakan. Kurang lebih syaratnya adalah 4/3 kurang Z per H kurang 10 maka sekian ya teman-teman. Nah dapatlah ini ya, ini 1/3 kurang dari ZH kurang dari 4/3 maka DL sekian. Jadi harus memenuhi persyaratan ini ya, DLR sekian. Dalam satuannya apa? Jangan lupa ya, meter ya. Nah ini makanya kita harus kritis, satuannya harus benar. Hanya juga meter ya.
HC-nya juga dalam meter. Kita itu harus kritis, jangan kita makan mentah-mentah gitu, karena terus kita nggak ngerti lagi, udah nirot nggak ngerti gitu ya. Kurang lebihnya seperti itu ya teman-teman. Nah itulah sehingga syaratnya sekian dapatlah ZH. Nah itulah nanti angka-angkanya untuk kalian buat di gambar nanti. Makanya kan kita bikin perhitungan-perhitungan ini kan dari tahap 1 sampai tahap akhir supaya kita bisa membuat gambar kan. Produknya itu gambar. Ingat bahwa yang namanya orang teknik sipil, perencanaan itu produknya gambar. Produknya itu laporan sama gambar. Kalau kalian kerja di konsultan ya, produknya itu laporan sama gambar. Nah, jadi laporannya seperti apa, analisis. Di laporan itu hasilnya ada analisis, dan di analisis itu ada gambarnya, gambar perencanaannya. Gitu ya teman-teman ya. Oke, barangkali gitu. Ada pertanyaan? Itu mungkin sampai sana dulu, silahkan dicoba. Tapi ingat ya, ini buat ini buat minggu depan aja dikumpulinnya, Kamis. Jangan dicampurin sama yang sekarang, karena yang kemarin belum diperiksa. Kamis Jumat aja, yang ini yang 7. Ada pertanyaan teman-teman? Barangkali itu buat yang online. Pak, saya mau bertanya, Pak. Ya, enggak. Bukan di tahap 6 itu saya mercu 2 radius. Terus saya lihat laporan yang cutting yang mercu 2 radius, ya itu cuman R1 sama R2 aja Pak yang dicarinya. Apakah itu benar gitu Pak? Ya memang begitu, emang 2 radius paling sederhana, paling apa ya, paling ringan. Kalau yang OJ yang memang itu gitu. OJ yang memang seperti ini. Nah itu Pak, ya saya lihat yang ini Pak. Iya, memang cuman gini doang. Oh jadi udah bener kayak gini Pak? Ya betul. Cuma nanti mungkin saya itu palingan mungkin. Oh jadi gini, saya jadi ingat. Untuk yang ininya mah mungkin yang di akhirnya berapa meter nanti kan ada ya di OZ sama ini kan ada kan ya perhitungannya. Yang ini nih kolam olah kan, di kolam olah kan pasti ada fee-nya ya, dan sebagainya kan nanti ada. Ya nanti gini nih, kembali lagi ke yang tadi kan teman-teman. Mana sih tadi deh. Nah ini kan nanti ada kan ininya ya, EBI-nya berapa kan, bener gak? Berarti udah ada, nanti tinggal gitu aja sih, nggak usah pakai ini juga, pasti ininya di sini ada kan D-nya. Tahu kita kan dari D ini ke sini berapa kan? Ini radiusnya berapa? Tahu kita ukuran-ukurannya, bener ya teman-teman ya? Jadi yang dua radius pun tahu kapan ininya gitu ya, jaraknya kan berapa jarak ininya. Ya teman-teman, begitu bisa dimengerti yang online? Bisa Pak. Ya, mungkin barangkali begitu dulu ya. Ada lagi pertanyaan teman-teman? Belum ya. Barangkali kalau begitu ya, kurang dari 1 menit saya cukupkan dulu. Silahkan dicoba, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke ya, kayak gitu teman-teman ya. Jadi